Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. 33 menit sahabat MK lepas dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Pagi. Begitu kali ini seperti biasa di hari Selasa kita akan berbincang berkaitan dengan parenting. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita telah bersama dengan Pak Wasmin Arsyad dan juga Ibu Lilis Komariah yang sudah hadir di Zoom Meeting MKFM. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin dan Ibu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam kenal Pak Wasmin dan Ibu Lilis. Insya Allah setiap Selasa, kali ini saya akan belajar banyak juga berkaitan dengan parenting. Ya, salam kenal Teh Sarah. Baru nikah katanya ya? Betul, alhamdulillah. Sudah berapa minggu? Akhir Desember, kurang lebih 1 bulan setengah mungkin. Oh, itu lagi hangat-hangatnya. Tuh, Apalagi musim hujan pas. honeymoon. Masya Allah. Baik, dan saya bersyukur sekali disimpan di hari Selasa, begitu ya, karena bisa sambil belajar juga berkaitan dengan parenting. Mohon dibimbing juga Ibu Lilis, Pak Wasmin. Hari ini Kita juga terus belajar terus. Baik, alhamdulillah. Hari ini temanya sangat menarik karena mendampingi anak untuk kemudian mengenal diri, begitu ya. Ternyata ini menjadi hal yang sangat penting. Kira-kira kita akan mulai dari mana nih Pak Wasmin dan Ibu Lilis, silakan. Ya, karena kita akan mulai dari fenomena-fenomena misalnya yang kita temui di lapangan ya. Dan mungkin juga pengalaman sendiri juga. Juga. Karena ada klien yang konsul tentang dirinya, pertama yang dikeluhkannya adalah kurang pede. Oh, baik. Dia udah kuliah gitu, tapi merasa kurang pede. Kurang pede karena apa? Ya nggak tahu, saya agak malu aja. Malu karena apa? Karena kan saya lihat dari sisi kampusnya kampus negeri. Iya. Dari sisi wajah ya cukup lah rata-rata gitu. Cantik banget enggak, ya jelek juga tidak gitu. Dari sisi finansial saya lihat juga anaknya orang berada gitu, tapi kok nggak pede gitu. Oh, ternyata selidik demi selidik dia punya citra diri, punya persepsi terhadap diri sendiri, dia itu termasuk jelek. Oh, saya itu jelek, Pak Wasmin. Gitu. Kamu jelek, saya bilang. Kalau orang kayak kamu jelek, yang lebih parah lagi berarti merasa lebih jelek lagi dong. Berarti lebih tidak pede lagi dong gitu. Iya. Tapi saya lihat tuh ada yang tidak seberuntung kamu secara fisik, tapi lebih pede dari kamu. Jadi urusannya jadi apa dong ini? Betul. Berarti kan urusannya masalah pengenalan diri. Dia punya persepsi terhadap dirinya sendiri, mengenali dirinya sendiri dengan persepsi-persepsi yang tidak pas. Gitu. Baik. Dan ada beberapa juga karakter-karakter emosinya yang dia sendiri nggak tahu kenapa kok saya orangnya gampang banget marah, gampang banget kesel gitu. Dan setelah di assessment sama Bu Lilis dari sisi personality-nya, oh saya tipikal orang ini ya. Pantesan saya tuh kok kurang nyaman ketika berhadapan dengan situasi seperti ini. Oh saya orang tipe ini. Nah dari pengenalan diri seperti itu saja dia sudah merasa punya persiapan gitu ya. Punya persiapan untuk bersikap yang pas saat kondisi-kondisi tertentu. Dan ini mengenal diri ini pelajaran akidah loh, Teh Sarah. Pelajaran akidah ya. Iya, karena kan dari kutipan Imam Al-Ghazali mengutip dari hadis Rasulullah kan, barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Arafa ya, bukan arafa rabbahu. Orang Sunda mah gak bisa ngomong F. Iya betul. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kata siapa orang Sunda tidak bisa bilang fitnah. Gak bisa bilang itu mah fitnah. Soalnya saya sering bilang man aropa nafsahu aropa robahu arofa itu. Pak ya. Di Arab kayaknya nggak ada pak ya? Nggak ada pak ya? Nggak ada p Arab mah. Nggak ada p gitu. Nggak ada Arab nggak ada huruf p. Huruf hijaiyah p mah. Teh Sarah orang mana? Sunda. Saya Sunda juga, dari aslinya Pasir Jambu, daerah dekat Ciwidey begitu. Oh iya tuh. Kalau sekarang tinggalnya di Bandung. Oh, iya. Alhamdulillah. Jadi biasa ya ketuker-tuker betul. Malah pernah akhirnya karena kalau jadi penyiar kan harus F begitu ya. Akhirnya saya menyebutkan putih menjadi putih begitu. Mirip, itu mirip. Terbiasanya F. Tulis juga kayak gitu tuh. Baik. Iya. Baik tadi
kembali Arofa nafsahu, arofa robau, bukan arofa nafsahu, arofa robau. baik, baik. Ya. Menarik Jadi barang sekali. siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Berarti akidah ya. Pak Wasmin nggak kesel karena tahu saya orang Sunda. Gitu. Dan dia juga nggak kesal dikoreksi karena emang itu salah satu tahu dirinya orang Sunda teh itu ngomong. Baik, baik, alhamdulillah. Tadi kan berkaitan dengan fenomena yang ternyata ini juga sangat mempengaruhi terhadap dia besar. Ketika seorang anak tidak mampu mengenali dirinya ketika kecil, maka ketika besar tadi ada ketidakpedean begitu ya, ketika sudah besarnya. Kira-kira apa lagi nih Pak Wasmin dan Ibu Lilis? Salah satu dampaknya itu ya. Aha. Dampaknya tidak mengenal, yang paling besar tidak mengenal Robnya, tidak mengenal Tuhannya. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Dan barang siapa yang tidak mengenal Tuhannya, ya kehancuran buat Nah, itu. Nah, itu selain Tuhannya tadi misalnya ke depannya tahu kayak misalnya ibu-ibu aja ya analoginya. Mau belanja yuk, kita belanja yuk misalnya. Belanja kemana? Pasar baru misalnya. Pasar baru aja. Terus dia nggak tahu kebutuhan, nggak tahu dirinya gitu. Kuling, muter, nggak tahu. Akhirnya dia beli yang tidak sesuai dengan dirinya gitu, dibawa banyak gitu ya belanjaannya. Nah apalagi ibu-ibu hati-hati nih, ada seorang vlogger bilang ini yang lihat harus belajar dari pengalaman saya kata dia gitu. Jangan sekali-kali kalau misalnya belanja itu karena diskon. Nah itu ibu-ibu, saya juga ibu-ibu ya, lagi diskon. Nah kita belanjanya karena butuh, lebih tahu apa sih diri kita itu butuhnya gitu. Nah, kalau karena diskon, karena nanti juga butuh, nggak butuh-butuh, akhirnya dia barangnya itu ada tuh satu tempat yang tidak dipakai, jadi mubazir akhirnya Pak Wasmin gitu. Nah itu jadi kalau kita tidak mengenal diri, kita akan mubazir. Betul. Kemudian akhirnya sayang loh Pak Wasmin. Orang tuh dia karena tidak tahu, akhirnya potensinya itu tidak dikembangkan loh gitu. Saya pernah ketemu dengan orang yang dia emang didesain bagus gitu, karena dia nggak ngeh dengan desainnya. Saya bilang ini mau bagus, luar biasa, bisa bukan untuk hanya hobi aja, bisa dikembangkan. Nah, itu ya, Pak Wasmin. Jadi ini barusan secara tidak sengaja sudah menyebutkan tiga latar belakang kenapa kita mengangkat isu bagaimana teknik orang tua membantu anak mengenal dirinya. Jadi barusan pertama untuk masalah akidah, karena mengenal diri tujuannya untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, manfaat diri adalah untuk bisa memahami kebutuhan diri. Salah memahami kebutuhan, jadinya banyak hal-hal yang mubazir atau disorientasi juga gitu. Betul. Dan yang ketiga, manfaat mengenal diri adalah untuk mengetahui potensi-potensi diri, termasuk juga mengetahui kelemahan diri. Nah, kan untuk apa sih yang ketiga ini fungsinya? Agar orang diciptakan itu sebaik-baiknya. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai ciptaan sebaik-baiknya ciptaan. Betul. Tapi ingat, sebaik-baiknya ciptaan berbeda dengan sempurna. Iya. Artinya tetap ada kekurangan, karena dia sebaik-baik ciptaan, bukan sempurnanya ciptaan. Iya. Apalagi sempurnanya seperti Allah tidak mungkin ya. Ada kekurangan di situ. Nah, tapi kekurangan yang Allah maksud itu adalah supaya dia menyempurnakan dengan takdir Allah yang lain. Contohnya pernikahan, perjodohan. Teh Sarah menikah dengan suami itu untuk saling menyempurnakan. Kenapa sifatnya menyempurnakan? Karena Teh Sarah punya kekurangan ditutupi oleh kelebihan suami. Suami punya kekurangan ditutupi oleh kelebihan Teh Sarah. Betul. Akhirnya sempurna ujungnya kan. Fenomena yang tentang akidah itu ya Pak Wasmin, ada suatu ada kasus ya. Dia mengeluh, kenapa sih Bu, kok Allah itu nggak adil? Kenapa emang nggak adil? Kok saya sih dikasih kulit hitam gitu, sementara yang lain kulit putih. Jangankan yang ya istilahnya orang lain lah, di keluarga saya itu saya paling hitam. Nah itu, kok Allah nggak sayang ke saya? Nah itu hati-hati loh, kan kufur nikmat. Ya, jadi kufur nikmat. Iya, kalau tidak sayang ke saya gitu. Nah ketika saya bilang, justru orang bule itu nyari kulit yang seperti itu. Dia bilang,
Masa sih Bu? Iya, saya bilang berarti kamu tinggi harganya di orang bule. Mungkin kalau di Indonesia bisa jadi enggak, tapi orang Indonesia juga ada kok yang cari gitu. Betul. Karena nanti yang berkaitan dengan cantik relatif bagi suami saya, ya saya Pak cantik gitu. Mungkin bagi yang lain enggak. Baik. Itu jadi kekufur nikmat nantinya akidah itu. Jadi tidak menerima diri gitu. Karena misalnya kalau dulu juga saya sempat berkaitan dengan fisik Pak Wasmin. Kalau hidung saya apa sih namanya unik ya hidung saya. Itu hidung yang disukai orang bule. Jadi waktu kecil itu saya sering dibully kutil gitu. Karena hidungnya katanya sih kayak kutil gitu. Dan akhirnya saya ya Allah gitu kok istilahnya hidung dikasih agak tinggi atau gimana? Agak panjang. Ya. Mancung, tinggi, agak mancung. Ya tinggi mancung gitu. Nah ternyata emang Allah memberikan kelebihan lain gitu. Oke, misalnya hidung kamu begitu, tapi kamu ada kelebihan. Nah ini ketika kita menggali, kalau sekarang sih hidung saya ini ya unik ya gitu. Karena Allah itu sudah menyesuaikan loh pipi saya, bibir saya dengan hidung saya gitu. Mungkin ada orang pengen dioperasi seperti hidung saya, nggak akan bisa sama dengan Allah buat gitu. Nah nanti ujungnya ke arah justru bersyukur nanti kalau kita tahu karena oke, hidung saya begini tapi kan saya punya yang lain. Betul. Jadi nampaknya kalau sekarang ini kan ramai sekali dengan fenomena insecure ini bisa jadi karena tidak mengenal diri begitu ya Pak? Ya? Kalau ini kalimat insecure itu kayak udah kayak bumbu aja itu dalam omongan. Ya, insecure itu bisa jadi karena dia tidak tahu dirinya. Iya. Yang paling penting, yang tidak penting mengenal, juga bukan tahu. Tahu diri nanti itu beda artinya. Ya tahu dirinya itu ya betul, karena yang manfaat keempat itu dengan tahu dirinya, mengenal dirinya, dia akan jadi tahu posisi yang pas dalam interaksi sosial gitu. Baik, jadi ada nggak ketinggian juga nggak rendah. Konsep diri. Iya. Baik. Kan kadang-kadang ada orang yang karena tidak mengenal dirinya, akhirnya dia tidak pas positioningnya di masyarakat. Berpengaruh ke konsep diri ya Pak Wasmin. Jadi bagaimana dia mempersepsi dirinya kayak yang tadi misalnya kok kulit saya hitam sih, kok tinggi badan saya pendek sih gitu ya, sampai misalnya nanti sibuk apa sih yang untuk meninggikan tinggi badan gitu, padahal punya kelebihan yang lain. Baik. Nanti kita akan lanjutkan, insya Allah Pak Wasmin dan Bu Lilis mohon izin untuk kita jeda terlebih dahulu, begitu ya. Nanti barangkali kita akan mengetahui kira-kira cara apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mendampingi anak mengenal dirinya. Kita lanjutkan di segmen kedua, sekaligus kita undang sahabat MK. Dan untuk Anda sahabat MK yang sejak lama mungkin ingin mengikuti kegiatan hipnoterapi certification workshop, begitu ya. Dan untuk info cashback-nya, Anda bisa WhatsApp ke 0811 225 002 0811 225 002. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Pagi.